wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hari ini alhamdulillah masih tetap semangat ya. Terus optimis. Ya. Karena optimis itu bagian daripada produk otak yang sehat ya. Sahabat keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Apa kabar semuanya ya? Insya Allah semuanya baik-baik ya. Oke ya. Alhamdulillah saya insya Allah ya. Insya Allah seperti biasanya ya. Seperti biasanya besok sore kita akan sama-sama belajar ya. Setelah kemarin setiap minggu pagi kita belajar, nanti insya Allah Rabu sore juga ya. Cuma yang Ahad pagi akan dipindah di sore atas usulan teman-teman ya, sahabat keluarga Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Oke. Sore hari ini kita sharing umum aja ya. Oke ya. Ada beberapa pertanyaan sih sebetulnya ya. Cuma nanti kita jawab yang pertanyaan dari online itu kita jawab yang di di Jumat pagi insya Allah ya. Ini juga ada pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan dari dari kuliah online kemarin Ahad pagi itu. Dokter, kira-kira kualitas pengasuhan di Indonesia ini seperti apa gitu ya, sebatas apa gitu ya, tampilannya seperti apa secara umum aja gitu ya. Wah, pertanyaan luar biasa ini gitu ya. Saya cari pertanyaan, cari jawaban pertanyaan yang sangat keren itu ya. Sebenarnya mudah bagi saya untuk menjawab ya, karena banyak data-data dan sebagainya. Cuma tampilan terkini justru saya diberikan informasi dari sahabat ya, sahabat yang dia belajar okupasi terapi ya, OT ya biasanya ya. Itu sahabat saya yang di Solo ya. Di Solo itu ada akademi okupasi terapi ya. Itu dulu kalau nggak salah 3 tahunan ya. Sekarang sekarang sudah 4 tahun ya. Insya Allah saya juga akan ketemu lagi agenda safar ya. Menurut teman-teman okupasi terapi itu kasus ya, case-case ya, kasus-kasus anak yang bermasalah ya dari sisi sensorik gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan sensorik ya, aktivitas yang berhubungan dengan sensorik sangat banyak di Indonesia gitu ya. Sehingga sampai ya, saking banyaknya teman-teman okupasi terapi sampai kewalahan gitu ya, sampai kewalahan. Dan itu pun masih di kota padahal gitu ya. Dan masih juga ada case-case sampai di desa-desa yang bukan sekedar di desa, di kabupaten-kabupaten yang bukan pusat kota satu provinsi gitu ya. Itu case-nya cukup besar ya. Ada anak yang nginjak tanah aja nggak berani. Lah kan kita repot ya. Jadi bisanya jinjit ya gitu kan bisa. Padahal ada anak yang harusnya usianya itu sudah 8 tahun ya gitu ya, dari sisi aktivitas dan sebagainya sudah 8 tahun ya. Tapi kok dia nampak aktivitas motoriknya kok seperti anak-anak yang usia 4 tahun, 5 tahun kan gitu ya. Dan ternyata bukan hanya efek itu ya. Ternyata efek yang lain termasuk kematangan emosi ya, kecakapan kognitif gitu ya. Itu juga berpengaruh gitu ya. Juga berpengaruh. Nah, apa yang terjadi sebenarnya seperti ini ya gitu ya. Dan efeknya luar biasa loh ya. Efeknya yang sering teman-teman dapatin itu tantrum.
oke ya, tantrum pada anak, ya, tantrum yang harusnya biasa-biasa pada anak, ya, bukan OP, bukan Nurholida, OT, ya, OT, OT itu okupasi terapi, ya, belajarnya di Solo, ya, belajarnya di Solo. Satu angkatan kalau nggak salah berapa ya, 50 orang kalau nggak salah ya, atau mungkin kurang. Setahu saya sekitar 30-an. Sekarang mungkin sudah, mudah-mudahan nambah lagi. Kabarnya sudah bukan 3 tahun, 4 tahun. Saya rekomendasi untuk teman-teman belajar okupasi terapi yang di Solo, ya, karena prakteknya menurut saya mumpuni, gitu ya, dari perspektif brain activity itu mumpuni, gitu ya. Mumpuni maksudnya ya bisa menjawab seluruh fenomena case-case tentang masalah okupasi di Indonesia. Oke, jadi masalahnya jadi panjang nantinya, gitu ya. Tantrum yang harusnya biasa-biasa aja, gitu ya, ya biasa harus dilewati seorang anak karena proses belajar emosi yang ternyata dampak dari gangguan sensorik ini, gitu ya, gangguan sensorik ini akan keterusan, gitu ya. Gangguan sensorik ini ya akan keterusan, akan keterusan sampai dewasa. Sampai beliau itu menyampaikan bukan hanya anak dokter yang tantrum itu, sampai orang tua. Oke ya, saya bilang waduh, kalau sudah sampai orang tua berarti itu sudah ada setelan di sirkuit kebiasaan. Oh iya dok, iya, saya bilang gitu, udah masuk di sirkuit situ. Nah, idealnya tantrum itu harus selesai 4-5 tahun itu, selesai 4 tahun lebih ya, sebaiknya udah 4 tahun 1 bulan, 4 tahun 2 bulan, harusnya udah 4 tahun itu sudah mulai reda itu, yang minimal 4 tahun lebih ya, gitu ya. Ya karena ada instrumen-instrumen otak yang bila diasuh dengan tepat di situ maka tantrumnya bisa reda. Delaynya ya 5 tahun ya, 5 tahun, 5 tahun itu maksud saya 4 tahun, 11 bulan 29 hari ya, gitu ya. Jangan 5 tahun koma dan sebagainya. Nah, cuma kalau ini jadi masalah, maka tantrum yang harusnya 5 tahun itu sudah beres itu ke bawah terus. Sampai masuk SD jadi masalah. Anak nggak bisa diam, anak sulit menangkap pelajaran, anak rewel terus dan seterusnya. Dan ini kalau SD nggak diberesin, dia naik lagi SMP nggak diberesin, SMA naik lagi, SMA nggak diberesin, terus sampai dewasa nggak diberesin, sampai berkeluarga dan sebagainya. Oke, ini ada apa dokter, gitu ya? Salah satunya adalah, saya jawab, ini salah satunya adalah masalah pengasuhan yang bermasalah. Banyak sekali hambatan-hambatan pengasuhan itu, kalau saya tidak mengatakan itu bagian trouble yang menyebabkan tadi ya, gitu ya, yang menyebabkan masalah-masalah pengasuhan ya, banyak banget sebetulnya yang tidak disadari oleh teman-teman, gitu ya, terutama keluarga muda Indonesia, gitu ya, keluarga muda yang ilmunya ya, saya juga perlu ditambah lagi ilmunya. Artinya kalau saya mengasuh sudah mulai 30 tahun, sudah 30 tahun lebih ya, sudah 32 tahun yang lalu. Udah anak-anak saya udah besar, udah ada yang jadi dokter, ada yang jadi psikolog klinik, ada yang sekarang masih ditahfiz di madrasah aliyah, gitu ya. Udah besar-besar, gitu ya. Oke. Nah, ini masalah-masalah pengasuhan ini harus kita pahami, teman-teman. Oke. Masalah-masalah pengasuhan ini nanti saya besok sore itu akan sharing 5 masalah pengasuhan yang priority. 5 masalah pengasuhan. Loh, masalahnya jadi mana?
Kalau pengasuhan itu adalah pengasuhan otak, kalau masalah pengasuhan berarti ada masalah pengasuhan di dalam otak. Berarti ada otak yang bermasalah. Oke, ya. Otak normal, anak lahir normal, oke, paham? Anak lahir normal, karena orang tuanya atau bahasa kerennya lingkungannya tidak paham bagaimana memberikan pengasuhan dan pendidikan, atau bahasa yang lainnya memberikan stimulasi yang tepat, yang sesuai dengan tumbuh kembang otak anak, akhirnya menjadi tumbuh kembang otak itu bermasalah. Otaknya bermasalah. Oke, nah, ingat ya, kalau otak bermasalah itu bukan otak akhirnya gangguan, enggak, gitu ya. Dia bisa dibenahi, gitu ya, bisa dibenahi. Kalau mau membenahi, kalau nggak mau dibenahi ya susah. Terutama pada saat tantrum-tantrum orang tua ini susah, kalau nggak mau dibenahi. Oke, jadi ada masalah di pengasuhan. Nah, pengasuhan itu adalah pengasuhan otak. Bila ada terjadi permasalahan di dalam pengasuhan, berarti ada sistem otak, ada tumbuh kembang otak yang tidak sesuai dengan pengasuhannya, tidak klop. Oke. Contoh misalnya amigdala, otak emosi itu kan sudah lahir sejak anak lahir. Otak emosi yang namanya amigdala itu sukanya diadem, tenang, adem, gitu ya. Tapi kalau teman-teman salah mengasuh, jadi mudah panas dia, jadi mudah panas. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, teman-teman. Dan banyak sekali anak sering cemas, mudah ketakutan, nggak berani melakukan sesuatu, nggak berani mencoba sesuatu. Ada hal-hal yang baru segera takut, ada yang baru nggak berani melakukan hal yang baru. Terus gimana coba pengasuhannya? Loh, ini bukan hanya sembarangan langsung, oh ya begitu aja, nggak, bisa dipelajari, teman-teman. Bisa dipelajari. Bahkan ini tingkat tinggi ya, gitu ya. Bahkan khusus and Posner itu, wah, itu guru besarnya leadership itu. Ya, dia mengatakan bahwa kualitas kepemimpinan seorang itu punya pengaruhnya dengan kualitas pengasuhan seseorang itu. Anak-anak yang memiliki leader yang baik, gitu ya, hampir bisa dipastikan proses pengasuhannya anak itu berkesesuaian. Artinya apa? Pengasuhan, pendidikan untuk anak itu yang bahasanya lain adalah memberikan stimulasi. Loh, mengasuh itu, mendidik itu kan memberikan rangsangan kepada anak. Apa yang dirangsang? Otaknya. Otak yang mana? Neuronnya, sel sarafnya dirangsang. Oke, nah kalau cara rangsangannya salah, akhirnya akan mengacaukan tumbuh kembang otak anak. Ini Lisa Elliot yang banyak melakukan riset, tapi yang lain-lainnya juga melakukan riset. Lisa Elliot itu termasuk yang perdana melakukan riset ya. Kayaknya babynya sendiri yang ada di kandungan yang dia riset sendiri. Dia saking kurangnya literatur tentang itu ya. Iya kan. Coba anak Anda diriset untuk ini kan, kita kan jangan masih kecil dan lain sebagainya kan gitu. Akhirnya dia riset sendiri dan hasilnya seperti itu, teman-teman. Nah, Rabu sore ini batch kedua, yang lainnya kemarin batch pertama di Ahad pagi ya. Kita membahas tentang waspada hambatan pengasuhan, teman-teman. Waspada hambatan pengasuhan. Ini penting banget ini. Kenapa kita harus waspada gitu ya? Kalau kita nggak hati-hati ya, potensi-potensi hebat yang dimiliki anak itu susah kita asah. Kalau kita tidak memperhatikan ini ya, anak-anak yang hebat Anda akan lejitkan potensinya, susah kita melejitkan. Oke, karena apa? Nah, karena penghambatnya sendiri ada dalam diri kita, sang pengasuh. Penghambatnya sendiri ada dalam diri kita, sang pengasuh. Oke, ya.
Dalam riset itu dikatakan pengasuhan yang temperamental hampir bisa dipastikan anak-anak temperamental. Pengasuhan yang penuh kecemasan hampir bisa dipastikan menjadi anak-anak pencemas. Nah, terus piye coba kalau tidak dibenahi? Nah, teman-teman, ya, besok sore kita akan membahas minimal 5 hal yang Anda harus waspada, yang Anda bisa menjawab. Salah satunya tantrum. Tantrum kok bisa tantrum ya, tapi pembahasannya memang belum satu persatu ya, belum dalam ya. Terus salah duanya, yang lainnya Anda akan mengetahui kenapa sih kok dorongan itu perlu, membuat anak berani melakukan sesuatu itu perlu, gitu ya. Mengapa anak memberikan mainan yang membuat anak bisa bergerak itu perlu, penting. Mengapa? Oke, ini beri bocoran. Jadi kita bisa sore belajar bareng. Mengapa ya anak itu kok kaku ya, polin pikirannya? Oke, nggak susah membuat pertimbangan pilihan susah. Mengapa kok anak itu anak orang gitu ya. Mengapa ya gitu ya? Anak kok susah banget diajari grow mindset. Nah, ini kerennya ini. Kok selalu fixed mindset. Kok diajak grow kok selalu cemas. Mengapa? Nah, ini teman-teman, hemat saya harus belajar ya, menurut saya. Harus belajar ya gitu ya. Ayo kita belajar bareng. Saya punya pengalaman itu, apalagi basic neuroscience itu pas banget menjawab hal itu. Ya, kenapa anak tidak bisa kreatif? Kenapa anak cepat bosan dalam melakukan sesuatu, termasuk bosan belajar? Mengapa? Nah, ternyata semuanya ada hubungannya dengan pengasuhan yang bermasalah. Nah, tonton ya. Jadi coba ajak teman-teman yang lain ya, kita ikut kelas besok ya. Kelas besok waspada apa? Hambatan pengasuhan anak. Yang kita bedah karena saya saya seorang dokter dan saya terus belajar tentang perilaku otak, maka saya berikan solusi dari perspektif perilaku otak, atau ada yang mengatakan dari perspektif ilmu sel saraf. Oke ya, besok ya. Nah, iya, seperti biasanya kalau teman-teman ingin connect, langsung aja ke Mas Admin ya, Mas Udi. Mas Udi itu psikolog klinik gitu. Ya, dia berkenan membantu saya gitu ya. Oke. Ya, di WA-nya di 0859 5904 3357. Ya, langsung daftar situ ya. Ya ada adminnya, ada biaya adminnya, tapi ya untuk apa ya, biar kita serius gitu loh belajar ya gitu ya. Nggak memberatkan ya, hanya biar kita serius gitu aja. Oke ya, bukan hanya sekedar aku terima rekamannya dok, usahakan ya. Karena kalau sensasinya beda, sensasi neurotransmitter yang ada di otak kita itu kalau kita belajar langsung, masuk, ikut andil, itu beda sensasinya. Dan sensasi itu akan menjadi sebuah pengalaman konstruktif, pengalaman menyenangkan, pengalaman yang menggairahkan untuk apa? Untuk cari ilmu. Maka Anda akan nyaman cari ilmu gitu. Itu ada aturannya di dalam otak kita, ada setelannya gitu ya, teman-teman ya. Baik, semuanya itu teman-teman bisa kita pelajari ya. Jangan dan saya membuka kelas-kelas online mumpung lagi pandemik kan gitu ya. Kita menggunakan kelas online itu memang menggunakan Zoom ya, bisa menggunakan Zoom. Teman-teman
teman-teman bisa langsung daftar di Mas Udi ya. Di WA-nya saya ulangi lagi ya, di WA-nya di 0859 5904 3357. Baik teman-teman, semoga bermanfaat di sharing sore hari ini. Insya Allah kita bisa mendapatkan sharing-sharing yang menarik lainnya. Yang pasti jangan lewatkan kelas Rabu sore ya. Nanti juga Ahad sore depannya yang menarik banget ke Ahad sore ya. Ada sambungannya ya. Ini sebenarnya berkesinambungan ya, berkesinambungan. Judulnya nanti tanggal Ahad sore minggu depan, Ahad sore minggu ini gitu ya. Nanti minggu sore gitu ya. Judulnya tantrum anak vs tantrum orang tua. Ada bayangin gitu ya, tantrum anak vs tantrum orang tua gitu. Ya, itu bagian kelanjutan. Saya di tantrum anak, tantrum orang tua itu memang selalu ada sangkut pautnya ya gitu ya. Meskipun teman-teman bisa juga dominan belajar ini, cuma nanti ujung-ujungnya kalau teman-teman akan penasaran pasti akan nyari seminar-seminar yang lainnya ya gitu ya, seminar-seminar saya yang lainnya gitu ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih pengaruh tantrum ya, tantrum yang bermasalah akibat pengasuhan yang bermasalah. Ya, kita juga akan membahas tentang sirkuit basal ganglia ya, sirkuit kebiasaan. Tantrum itu kebiasaan kalau sudah besar. Kalau sudah dewasa, tantrum itu jadi sebuah kebiasaan. Oke, bagaimana Anda akan motol itu ya? Bagaimana teknik-teknik sederhananya untuk motol itu? Oke ya, biar nggak kejebak ke tantrum terus, biar bisa mudah membenahi ya gitu ya, tidak emosional gitu loh ya. Kalau menyampaikan apa-apa ya sampaikan aja, yang penting tidak emosional gitu. Kalau emosional kan kita tantrum. Ada pernah lihat banyak orang tua yang udah tantrum ya gitu ya. Jangankan yang yang kelihatannya orang tua biasa-biasa, orang tua yang berpredikat pendidikan tinggi aja juga bisa kena tantrum. Nah, kenapa? Karena ya kita belum bisa mengelola aja. Kayak Rabu sore itu waspada hambatan pengasuhan anak yang kita bahas. Ada 5 area otak yang ternyata berkontribusi serius untuk kalau baik, kalau merusak jadi rusak gitu ya. Tapi bisa info baiknya bisa dibenahi. Kan asik kan? Bagaimana cara membenahi? Ayo kita masuk kelas bareng-bareng, terus kemudian kita sambung di Minggu sore di tanggal 29 kalau nggak salah ya, Minggu sore itu ya. Iya, kalau nggak salah 29 ya, 29 November 2020. Jangan lupa lagi ya, WA-nya tadi ya di 0859 5904 3357. Kita sambung lagi di lain waktu. Semoga ketemuan sore ini bisa memberikan berkah, bisa memberikan kedamaian dalam hati kita, dan ujungnya ibadah kita bisa semakin baik, dan karya kita juga semakin luar biasa, dan insya Allah bisa menjadi bagian dari generasi rohani. Saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.